Ustaz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes. Berdiri aja. Berdiri kah? Kada berduduk kah? Keduanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabaghudi wal ibti'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi arsyadana ila sabilir rasyad وعلى آله وأصحابه المطيعين المعتمدين بشريعته حق الاعتماد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'istu mualliman. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib wa syaraif dimanapun berada, para guru-guru, para kiai, para asatidah yang sama-sama kita hormati, qori kita. Ingat ngarannya tadi sipakah. Yang sama-sama kita hormati rombongan maulid, yang sama-sama kita hormati ketua panitia Bapak Haji Maliki. Maliki kah Malik kata deh? Hah? Maki, oh ya, Maliki lain pulang leh. Asa siapakah Maliki itu? Haji Maki Esos. Yang sama-sama kita hormati pembawa acara kita yang datang dari Hadramaut. Hadirin hadirat pecinta Rasulullah yang mudah-mudahan insyaallah semuanya dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, hari ini ulun pertama-tama mengucapkan I am sorry. Mohon maaf agak terlambat sedikit tadi, sempat panitia panjang dulu satu mat. Nah, aja panitia datang aja. Walaupun ulun kada melihat tapi tahu gulu panitia panjang hari ini. Jadi subuh tadi ulun ceramah di lapas lembaga pemasyarakatan di penjara di Tanjung. Lapas, ulun lapas itu berarti kada takurong. Nah, kebetulan lambat situ mulainya acaranya, lambat benar, jam 12 baru selesai. Jam 12 saya tuntung, jam 12 mepet, belum lagi sesi foto-foto pemotretan kan. Akhirnya ngebut sampai ke sini alhamdulillah. Jadi jajakan tadi kada kisah, bilanya manggas, jejak gas, bila marem jejak rem, kayak Jepang tadi kisahnya. Nah, alhamdulillah hari ini sampai di Langgar Jamaah. Yalah. Iya kah?
musola belain gak musola langgar musola musola jamaah Desa Manarap Kecamatan Danau Panggang. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari musola ini sebelum dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini ulun senang, bujur-bujur bahagia. Ini mikrofonnya kita ini bagus, sound systemnya mantap. Ini luar biasa. Ini pun siapa ini? Mantap. Jadi banyak langgar aja sound systemnya tuh handak ampih ulun ceramah. Nang kada jelas gitu. Kada paham penonton ini, kada paham. Nah hari ini luar biasa. Ini jelas mikrofonnya. Suah jo ulun ceramah, mikrofonnya tuh salonnya mati di tengah jalan. Tak tak tak, tak dia mati. Abut panitia. Bayi dihidupi langsung timbul lagu dangdut. Suah juga kejadian. Itu di daerah mana Balangan ke waktu itu tuh. Sakalnya nyewa ampun karaokean. Jadi mati bakajut. Bayi dihidupi timbul lagu dangdut. Tumbur buana selanggaran. Nah alhamdulillah hari ini mikrofonnya bagus, sound systemnya ini bagus, luar biasa. Pembawa acaranya diundang jauh-jauh mulai Hadramaut. Kisah. Ini pembawa acara kayak ini sebujurnya menggugupi penceramah yang ini. Lalu kuler ulun ceramah. Masya Allah mantap. Jaka kayak ini seberatan pembawa acara itu luar biasa. Karinya harat, pembawa acaranya bagus, belum lagi tadi panitia pelaksana mantap kada kisah. Kalau dilihat muka tuh bini dua Bang Siden. Nah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kah? Kalau bibinian itu hendak ke pasar, bibinian toh hendak ke pasar, sebelum ke pasar biasanya begincu dulu, iya kah? Begincu, pakai tulis kaning, pakai celak mata, pakai maskara, pakai eyeliner, lip balm, hafal guru. Lengkap pakai gincu inya supaya bungas gincunya. Sebelum inya supaya bungas tuh, sebelum tulak ke pasar begincu supaya gincunya baik, inya becaramin dulu supaya kada pirot, bujur kada kah? Mun kada ada caramin pirot, lalu gincu tak pipi. Pian kayak itu juga hendak berangkat ke majelis ini. Sebelum berangkat ke majelis pasang baju becaramin, pasang kupiah becaramin, pasang tapih becaramin, kupiah rata kah pirot kah? Jangan sampai rambut keluar sabalah, putungan orang kalah pemainan. Membujurakan enam kopiah enam pirot. Supaya bungas rapi perlu cermin. Kalau bisa cerminnya bersih, kada sampai pecah, supaya penampilan bagus. Itu dalam hal berdandan. Bagaimana dalam hal akhlak hidup dan kehidupan, ini perlu ada cermin juga dalam hidup. Supaya kelakuan baik, supaya bagus, perlu ada cerminan. Siapa cerminannya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan kita ini salah anutan, salah panutan. Nang diidolakan pemain sinetron Ikatan Cinta. Mas Al, kakak-kakak ini perlu dibimbingnya supaya tahu siapa yang dicontoh. Ini kada Aliando nang tahunya, Ariel Peter Pan, kaki di kepala, kepala di kaki. Ujar, nyata tasungsang ya diumpati aja masih. Padahal yang dicontoh ini mestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya Pak Ainang hendak mencontoh Nabi ini, saking banyaknya bahkan timbul Nabi palsu. Orang dicontoh akhlaknya ini kada mencontoh jadi Nabi palsu. Banyak Nabi palsu di Indonesia ini luar biasa.
India itu 2 miliar manusianya. India itu 2 miliar, Pak. Indonesia itu sekitar 270 juta. Banyak mana India lawan Indonesia? Banyak mana? India 2 miliar, tapi yang mengaku jadi nabi sekongnya ngarannya Mirza Ghulam Ahmad. 2 miliar yang ngaku jadi nabi sikong ngarannya Mirza Ghulam Ahmad, mati tercabur di lubang tahi. Indonesia 270 juta yang mengaku jadi nabi satu, yok. Mantap Indonesia, banyak nabi, masya Allah. Nggak ada salah, di Barabai ada juga nabi semalam. Sampai tak ke Barabai ada nabi. Ayo, udah ditangkap polisi, diamankan. Itu jadi nabi, belum lagi ngaku jadi Habib, itu banyaknya juga. Nah ini lancamo benar. Ayo, belum lagi ngaku jadi Habib. Ada kegempangan, masya Allah. Nang mau undang juga hakunnya aja mau undang. Tahu bacaannya luput diundang aja cuma sih. Nah, ayo hidup perlu cermin. Hari ini yang diperingati Nabi Muhammad, cerminan dalam hidup dan kehidupan. Banyak sekarang orang ini, wah ini musim di TV ada, di YouTube ada juga. Nang menyambat, ustadznya menyambat apa? Kuitannya Nabi Muhammad tuh masuk neraka aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyalah, suah mendengar lah. Ada suah kah? Ya baik, ada suah. Bayangkan Pak, kuitan Nabi disambatnya masuk neraka. Ini ulun contoh, misal pian berisi kuitan. Kuitan pian tuh agama subalah. Orang subalah. Lalu mati kuitan pian tuh agamanya kada Islam. Kira-kira kuitan pian tuh masuk surga atau masuk neraka kah? Jawab. Masuk surga atau masuk neraka kah? Nah kada yakin bukan nih. Coba nang kada Islam tuh, orang kada Islam tuh masuk surga atau masuk neraka kah? Ay bujur ya Pak. Neraka kah surga kah? Nah kada yakin bukannya Danau Panggang nih mah Pak Kisah. Coba orang nang kada Islam tuh masuk surga kah masuk neraka kah? Bujur neraka kah surga kah? Jangan kada yakin lah. Mau masuk surga berarti luput pian. Mau masuk surga seberatan baik kita pindah agama, nyata sembahyang seminggu sekali. ayo kuitan pian tuh Pak ai kada Islam, mati dalam keadaan kada Islam. Itu tempatnya neraka. Lalu pian ketemu kawan, ujar kawan pian, ujar kawan, Pak, kuitan mulai mantap ke neraka. Itu walaupun bujur tetap pian amok. Bujur kada kah? Bisa menampar toh. Apalagi ini abah dan mamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aja nang purun menyambat. Padahal mama dan abahnya Nabi Muhammad nih kedua-duanya keturunan orang-orang suci, keturunan bangsa Quraisy. Kita contoh ambil dari mama Nabi namanya Aminah. Betul. Aminah punya bapak namanya siapa? Wahab. Wahab punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Zuhrah. Zuhrah punya bapak namanya Kilab. Kilab. Nah, Nabi Muhammad tuh dari pihak mama, dari pihak abah bang, dari pihak abah. Nabi Muhammad punya abah namanya Abdullah punya bapak namanya siapa? Abdul. Ini Pak Abdul Muttalib, lain Abdul Muttalib. Kayaknya salah andakan di tasdid, mulai bahari belajar luput aja. Sampai umur 70 tahun tetap luput. Abdul Muttalib. Nya itu yang pakai tasdid. Takut nih pembawa acara kita Hadramaut enggak ada percaya. Abdul Muttalib, lain Abdul Muttalib tuh lain, tasdidnya di andaknya di ta tuh. Muttalib. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin
Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketemu dia di Kilab. Mama ketemu di Kilab, abah ketemu di Kilab. Kilab kalau kita terusakan sampai kemana? Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ada apa-apa pian gak ada hafal, beunggut-unggut gitu senang hati ulun melihat. Minimal pae sampai Kilab barang hafal, minimal sampai Kilab. Sampai Kilab. Jadi waktu berhadapan lawan Nabi ada juga kita nih, "Jen Nabi, kau sayang garang lawan aku? Cinta garang?" "Cinta." "Apa buktinya?" "Ya Rasulullah, jangankan ngaran pian, sampai datu pian Kilab ulun hafal." Nah, ada pembelaan diri ini ada. Ini kadang ngaran abah Nabi Muhammadnya bingung. Apa? Satu. Jadi kalau ada yang menyatakan abah mama Nabi masuk neraka, jelas kita tolak. Witan Nabi ini orang baik kedua-duanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Nabi ini Pak Ai, sabarataan aspek kehidupan itu bisa mencontoh Nabi Muhammad. Kawa ditiru. Makanya kata Abu A'la Al-Maududi dalam kitabnya, bukunya The Prophet of Islam, Nabi Muhammad itu he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. 5 hari menghafal, tahulah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu semua keunggulan, kehebatan terkumpul pada sosok Nabi Muhammad seorang. Pedagang, mencontoh Nabi Muhammad. Nabi pedagang. Ini banyak orang nih menghina Nabi nih. Ini Pak kita tangkal. Banyak yang menghina Nabi Muhammad dengan cara seperti ini. Muhammad tuh jah mengawini Siti Khadijah tuh hendak duitnya benarai. Ini orang hendak menghina Islam. Karena disambat Siti Khadijah tuh sugih, Nabi Muhammad wah, Muhammad tuh mengawini Siti Khadijah supaya sugih benarai, hendak duitnya. Nih. Nabi itu sudah berdagang dari Mekah ke Syam. Syam tuh ngarannya dulu Syam, sekarang pecah jadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Kayak kita juga Kalimantan, dulu ngarannya Kalimantan. Pecah jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Bulik dari Syam bawa lagi dagangan. Jadi bulang bulik itu membawa barang. Barang Mekah dibawa ke sana, barang sana bawa ke Mekah. 2 kali berhujung, Pak. Itu Nabi Muhammad cerdas. Nang kayak kita juga tulak ke Banjar ada nang dibawa, bulik dari Banjar ada nang dibawa. Jadi Nabi itu sugih, berdagang hebat. Bahkan Siti Khadijah itu ketika mendengar bagaimana Nabi Muhammad berdagang, itu paidul menjurung harta. Bahkan hampir seluruh harta Siti Khadijah dikasihkan, ayo Nabi Muhammad jualakan ampun kok. Nabi itu sugih. Makanya jujurannya dengan Siti Khadijah berapa unta? 20 ekor unta. 20 ekor. Ini jangan salah lah. Kayaknya ada bertakon buntutnya aja lah guru lah aja. Ekor-ekor. 20 ekong. Mau jawaban. Ya, denang ada dipaham nggak? Ja, buntutnya aja. 20 ekong unta. Yang baik berapa unta harganya? Coba kita tanya. Ulun di Mekah tuh bertakon. Unta berapa harga? Jarbuhannya 20 juta. Nya unta ini talarang pada sapi Pak Ai. Talarang juga pada kambing. Melarang kambing pada unta hungang nare lagi. Kecuali untanya bangking, kambingnya gedok. Unta 20 juta. Kalau unta yang baik berapa? Unta yang baik kata Julun, kalau unta ini berapa? Jarnya 20 juta. Julun kalau untanya yang baik bang berapa? Jadi disambat buhannya di Mekah tuh. Menang baik ibunya 50 sampai 100. Julun puyarnya orang kalua kan juga. Ada aja. 50 sampai 100 juta. Harga unta. Berarti kalau kita ambil nang 50 juta aja gin. Itu kali 20.
Berarti berapa? 50 juta kali 20 berapa? Apanya 100? Berapa? Satu 1 miliar. Iya kah? Bujur kata kah? 20 ikung unta seikungnya 50 juta. Ya 1 miliar juga. Oh, dia buhan yang menggugupi penceramah aja salah berhitung. Dia buhannya kada bisa berhitung penceramah. 1 miliar. Ulun betakon, di danau ini adakah nang jujuran 1 miliar? Adakah? Adakah? Hah? Kadada. Ulun waktu SD masih bahari. SD waktu ulun SD Pak bahari. SD bahari. Belum zaman Nabi Muhammad ulun SD itu belum lagi. Nabi Muhammad jauh lagi. Ulun SD ingat waktu itu ulun berduduk di Ambin, orang benikahan. Waktu itu jujuran rata-rata ya paling 200-300 ribu bahari tuh 200-300 bahari kan. Wah ini ulun umur 17 tahunan sudah kali 2 bukan lah. Nah jadi waktu itu orang benikahan. Pas benikahan itu Pak Ai, rupanya jujurannya itu disambat dengan mahar 50 juta bahari, 50 juta dibayar tunai. Itu lalakian nang besusurung nasi di Ambin tadangsar. Mendangar 50 juta nih, dabau aja. Ya Pak kayak ini aja bakulat kada kau kawin jawabannya. Bakulat kada kau kawin. Bayangkan saking larangnya 50 juta waktu itu sudah bakulat kepala kada kau kawin. Bayangkan zaman Nabi bahari 1 miliar. Maka Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah bukan kaleng-kaleng. 1 miliar. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad agama lain, menghina Nabi Muhammad dengan cara menyambat, Muhammad tuh mengawini Khadijah tuh janda, tuha pulang hendak duitnya benarai. Ini balasannya. Nabi Muhammad menjujur Siti Khadijah 20 ikung unta. Dan sebelum nikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sudah terkenal pedagang yang sukses. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Tupai dapat gelar Al-Amin dalam riwayat Al-Amin. Apa artinya? Bisa dipercaya. Al-Amin, kawa dipercaya. Kada kayak Amin. Wah ini Bang pangaramput benar. Ada Amin di sini baik, Amin di sini baik. Coba lihat Nabi mana Amin, ada Amin Amin, maaf Min lah karena amplop lain kan Amin. Nabi berdagang di parak Ka'bah. Nabi itu berdagang di parak Ka'bah. Ketika Nabi dagang di dekat Ka'bah, ada orang dari luar Mekah tuh datang belanja dengan Nabi Muhammad. Selesai belanja, orangnya hendak tawaf. Ya Muhammad, aku hendak tawaf, ku titipkan barang belanjaanku nih di tempatmu nih. Aku hendak tawaf. Orang tawaf kulir membawa barang. Adik kita bilanya umrah tawaf 1 yok barang dibawa. Lalu hilang. Sandal buat. Nang sebuah umrah ya, nang sebuah haji. Loh, ini tas. Di dalam tas tuh sandal, kurma, kismis, ada jadi di situ lengkap bertaan. Bujur kadakah? Luku hilang, Ustaz sandal, luku hilang. Napang masuk di mana keluar di mana bingung. Jadi supaya kada hilang, buat sandal dalam tas, bawa tawaf. Hati-hati sandal itu betahi. Kuliling memutahi wara. Bujur nu kan bedustaan. Tahi macam-macam tajijak tahi seorang. Jadi sandal guru sandal ini Bapak julumun sandal pinari-gariga tinggal apa ayam sandal capal gitu 8.000 sebuting itu tinggal aja. Ada pai jemaah ulun kehilangan sandal jepit. Orang Sulawesi. Sandal jepitnya hilang. Amuk sirin sandal jepit warna hirang, amuk bakatok kamar ulun. Ustaz, sandal saya hilang. Sandal apa? Sandal jepit saya. Bayar jepit hajulon. Ada bapak juga, Ustaz tidak tahu harganya 15 juta. Bungolnya julun sandal capit 15 juta. 15 juta. Dasar bungol 15 juta. Mendai abut sandal capit hilang. Sandal capit 15 juta. Dasar sukih benar takajut lon.
mun sandal ulun tuh kada itu harganya lah kayaknya pikirakan buahnya 15 juta aja bisa buat gurunya aja lain 15 juta aja mah ulun tuh hilang sandal sapit bah kada kegempangan. Jadi Nabi dahulu berjualan, ada orang mengantar belanja, meninggal tukarannya di situ. Saya pengen tawaf, selesai tawaf, kada ingat mengambil barangnya, bulik. 3 hari hanya ingat, barangku tak tinggal, barang tak tinggal. Mudah-mudahan pian jangan ada nang tak tinggal barang. Pokoknya bawa taruh kemana aja. Nah, sakit-sakitnya barang masih untung ada barang daripada kada bisi barang ya. Barangku 3 hari hanya ingat. Maka cepatlah dia ke Mekah mencari mana Nabi Muhammad. Akhirnya dia ketemu Nabi Muhammad, tetap posisinya di situ, barangnya kada bergerak. Nabi Muhammad menunggui barang 3 hari, Pak. Nah, ayo 3 hari betungguan barang titipan amanah orang jagakan jurang 3 hari Nabi berdiam di situ 3 hari pula barang itu kada bergerak. Ayo adakah pian yang sanggup kayak ini? Ada kita ini dapat jam tangan aja abut dah, ada jam tangan tertinggal di langgar, jam tangan siapa leh ya? Sudah menakuni guru-guru ya ulun dapat jam tangan boleh nggak dipintanya leh jam tangannya kayaknya hulu guru ada yang setahun bila kada ada orangnya mencari diumumkan kada ada orangnya baru jadi hak milikmu. Amun ada pangguru yang mengambil berarti pun orang berdoalah mudah-mudahan dapat lagi jam tangan hilang kan kayak itu. Ini Nabi betungguan maka terkenallah di penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin. Ini orang bisa dipercaya bahkan barang pun sanggup dijaga 3 hari. Ini Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita ini kau mencontoh Nabi Muhammad. Sedikit-sedikit barang, kada kau banyak sedikit-sedikit barang. Itu 1. 2. Nabi ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kan jaraknya kurang lebih 480 pal. Mulai Danau Panggang ke Banjarmasin, bulik pulang ke Danau Panggang. Belum juga lagi 480 tuh. Iyalah. Mulai danau ke Banjar berapa pal? 180 kali 2 360. Berarti masih kurang nih. Sekali lagi. Jadi bikin ke Banjar, bulik ke sini lagi, ke Banjar lagi, itu hanya sama dan kada boleh pakai Avanza. Nah, bajalan, bau unta, bakuda itu aja. Kada boleh Avanza, kanya nyamanan muha Avanza. Kada boleh Avanza. Bayangkan ngalihnya bahari. Apa yang dilalui? Gurun pasir. Kalau panas membakar kulit, kalau dinginnya sampai menusuk ke tulang sumsum. Itu kondisi di bangsa Arab. Di Mekah itu pakai Madinah, kalaunya sudah dingin itu bisa berdarahan. Ulun kan 2 bulan sekali ke Mekah. Cuman gara-gara corona nih aja muar banget dah. Awas benar corona ini beri muar. Di Mekah alhamdulillah sudah kada pakai masker lagi. Tanggal 17 Oktober tadi di Mekah sudah boleh kada pakai masker. Alhamdulillah kalau di Bitin ini ulun lihat mulai bahari kada bermaskeran sudah biar. Jaga pada buhan di Mekah sini kada kau dilawan. Jadi apa ngarannya? Kebetulan kayaknya ada karena musim panas Pak ulun ke Mekah. Kadang ada musim dingin. Bila musim dingin tuh Pak bila musim dingin tuh kamar tuh kada kau lagi AC dingin. Bila subuh itu berkumur-kumur dan nih mengorek hidung nih. Bila pian memasukkan banyu ke hidung, pian samburakan itu bisa keluar darah. Karipingnya keluaran. Hidung tuh apa ngarannya? Iya kayak barigat, napanya rigat tuh bahasanya hidung tuh lah. Pokoknya itulah betahian. Hidung nih. Jadi Pak bujuran kan wastafelnya warnanya putih. Biasanya kita berkumur-kumur hidung sus gitu. Ada keluar darah. Kada ulun aja rata-rata semuanya seperti itu. Saking dinginnya bibir nih balah-balah darahan. Tuh saking dinginnya.
Hijrah bahari itu yang ditempuh perjalanan seperti itu. Di dalam kamar aja kedinginan. Ulun pai mulai masjid, mulai dari hotel menuju Masjid Nabawi berjalan batis. Parak aja tuh. Cuman nang jauh tuh ya halamannya tuh menjajakan luas halamannya. Kada kayak halaman balai kita, bang parak aja. Itu jauh halamannya luas. Berjalan itu kepalanya ditutup pakai sajadah. Saking dinginnya. Tutup pakai sajadah. Pakai sajadah kawan. Mana kawan kada bersajadah, kada apa juga. Itu saking dinginnya karena bila kena angin kepala kita tuh sakit, saking dinginnya. Bayangkan bahari itu hijrah seperti itu. Yang ditempuh 480 pal. Bepatakan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai aja Nabi Muhammad, buhanmu hijrah dulu, aku berdudi ya. Ujar sahabat yang lain, jangan ya Nabi, beimbai aja kita. Jar Nabi jangan. Kasihan jangan. Ujar sahabat, kami hendak beimbai pian aja. Jangan ya Nabi. Kasihan jangan. Ujar sahabat, kami hendak beimbai pian aja. Jangan ya Nabi. Kasihan jangan. Kenapa? Jar Nabi nang dicari orang kafir itu aku. Yang hendak dibunuh buhannya aku. Kalau kita beimbai mate berarti kan. Mun mate. Siapa nama merusakan Islam nih? Akhirnya hijrahlah para sahabat. Hijrah. Nah itu Nabi Pak Ai. Itu Nabi. Pemimpin nang harap tuh macam itu. Selamatkan dulu anak buah. Hanya seorang. Ini kada seorang lu selamat anak buah tuh matian nggak ada apa-apa. Yang ada kah? Kopit, curuna. Di mana-mana curuna. Inya ngorupsi dana bantuan sosial. Nah, ini nang beri muar. Itu terjadi di Amerika, Indonesia kada ada. Ini yang gawat nih. Duit kopit aja di korupsinya, makinnya duit kapit makinnya. Ini kan gawat. Makanya peringatan Maulid Nabi ini pelajaran bagi sabarataan. Baik pelajaran bagi pemimpin, pelajaran bagi masyarakat, dan pelajaran bagi penceramah. Penceramah belajar juga sifat Nabi itu idza da'alhul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Bila orang miskin mengundang, Nabi cepat datangnya. Itu Nabi Muhammad, ini kesan penceramah. Jangan memandang amplop. Isinya tuh barang aja lagi. Pian hadir di sini nih ulun yakin kada mengharap makanannya, bujur kada? Nah, meragukan. Hadir nih kada mengharap nasinya, ya kah? Hadir nih kada mengharap minumannya, kada. Hadir nih pian nyata kada mengharap amplop pesan penceramah aja, kada kesan pian memberi muarnya hendak juga bertaan. Bangkrut panitia. Ya kalau nya dibari itu alhamdulillah, ya kalau mun dibari alhamdulillah. Munnya kada ulun hadangi jadi langgar gitu. Jadi kada kegampangan, masya Allah. Ya kalau jadi bagaimana tadi kita ini Islam Mi'raj, peringatan Maulid ini pelajaran bagi semuanya. Sabarataan, mengambil contoh sabarataan. Maka lihat Nabi, selamatkan diri kalian, aku belakangan. Ini pemimpin yang mantap. Ini pemimpin. Makanya di dalam Encyclopedia Britannica itu Nabi Muhammad ini ditulis sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities. Lapahnya menyambat itu. Itu ulun kalau nyambat takan nang bahasa Arabnya banyak di penceramah lain di bahasa. Ini ulun supaya pian tahu nang dikagumi oleh orang kada Islam tuh kagum dengan Nabi. Ini contohnya. Kalau orang Islam kagum dengan Nabi itu biasa. Orang Islam sayang dengan Nabi itu biasa. Tapi kalau ada orang kada Islam kagum dengan Nabi, nah ini kita sampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu ditulis, dicatat dalam Encyclopedia Britannica sebagai Nabi yang paling sukses dalam merubah akhlak manusia dibanding para Nabi dan para pemuka agama lainnya. Itu Nabi Muhammad. 23 tahun aja Pak Ai. 23 tahun sanggup merubah 2/3 dunia ini Islam. Cuman dalam jangka waktu 23 tahun. Itu Nabi Muhammad. Nah, makanya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ayo berdahulu buhanmu, aku berdudi. Akhirnya sahabat-sahabat hijrah. Bepatakan hijrah ini sembunyi-sembunyi. Bepatakan. Yang lain sembunyi-sembunyi, ada Nabi berisi sahabat Nabi ini jagau. Ngarannya Umar bin Khattab.
Umar ini Pak sebelum masuk Islam sanggup membunuh anak hidup-hidup kuburakan. Umar bin Khattab ini Pak sebelum masuk Islam bukan hanya mabuk, mandi banyu arak. Ayo, mandi itu banyu arak. Itu Umar bin Khattab. Mun kita kan di sini mabuk paling jinet tiga biji. Lempok diisap, teler sudah berjalan. Kan gak senang apa? Kada ada faedahnya. Kambing aja dijurangi lempok berjauhnya. Seorang maisap hungang pada kambing lagi. Dengarkan, kambing tuh andaki di hidungnya lempok bukanya. Seorang maisap tuh hungang pada kambing lagi. Ini kayaknya video, kalau di videonya tatakakan seberakan mengatakan kambing diandaki lempok bukanya seorang itu diisap hungang pada kambing. Coba lihat Umar bin Khattab tuh ngeri Pak, mandinya banyu arak, bukan hanya mabuk, banyunya dimandiakan. Kurang apa? Makanya kakanakan wah ini nang buntat-buntat taubat lah, taubat. Kakanakan bisa meracik seorang mixadin 10 biji, komek 5 bungkus, Sprite campur pixin, campur uyah, campur baygon 1,5 liter, nyaman matai situ. Ini kan coba lihat apa yang terjadi. Umar nih bujur-bujur kayak itu Pak, luar biasa, sempat membunuh anak. Tapi lihat di mana sekarang kuburannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kuburannya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi nang buntat-buntat, nang nakal-nakal, kesempatan taubat itu terbuka. Nang kada penyembahyang taubat, mulai sekarang sembahyang. Nang aur menjablay terus taubat. Jablay itu kakak itu wae. Bian. Ya, lihat Umar, jagau, masuk Islam mantap. Apa kata Umar? Yang lain berpatak-patak hijrah, Umar terang-terangan. Ya ma'syaral Quraisy, oi orang Quraisy, dengarkan Umar pengumuman. Umar esok hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Bepadah, orang bepatak, ini bepadah. Saking jagaunya Umar nih. Siapa yang hendak melihat bininya jadi janda, jaga Umar. Berarti pacang matai. Umar nih. Yang ingin melihat anaknya jadi yatim, jaga Umar. Esok Umar hijrah. Tuhan, orang kafir ini berpikir juga. Bungol-bungol jaga Umar bukannya kami nih. Marah manusia itu Umar anak hijrah. Umar hijrah santai benar. Kadewani menjaga buhannya, jabuhannya jaga Umar nih jaga penyakit ngarannya. Ada usaha biarkan. Nabi hijrah malam-malam beserta Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu Nabi ini pacang tahu udah pacang dibunuh buhannya, diincar. Jadi Pak sebelum Nabi itu hijrah, itu di kota Mekah tuh sudah tumbur rapat bubuhan Abu Jahal nih. Abu Jahal, Abu Lahab tuh rapat-rapat. Jabuhannya kita bunuh Muhammad. Rapat sudah. Ini kada boleh tabungkar, rahasia. Rahasia. Bulikan, bubar, bulik ke rumah masing-masing. Di rumah kan berisi bini masing-masing. Lalu berkisah lawan bini. Umanya, tadi kami rapat lawan Abu Jahal. Jenang bini Abu Jahalnya orang kalau waleh aja. Kada jenang laki. Kami tadi rapat lawan Abu Jahal. Mbah Pang jenang bini, napa hasil rapat? Esok Muhammad anak kami bunuh. Kau jangan berkisah, rahasia. Nang bini esok tetamu kawan berkisah pulang. Jar nang bini buhannya semalam rapat. Ujar hendak membunuh Muhammad, tolong rahasia, jangan dikisahkan lawan orang. Ngini berkisah pulang ke lain. Berdiam aja lah. Rahasia Muhammad hendak bunuh buhannya. Akhirnya setengah hari aja itu satu kota Mekah tahu Nabi Muhammad hendak dibunuh. Gara-garanya jaga rahasia. Nah itu di kampung tuh kayak itu tuh juga orang labeh itu juga. Jangan berkisah lah aja. Kawan kita, kenapa gerang? Bini pulang. Kau jangan berkisah, karena kadang-kadang bininya. Ya, ini berkisah pulang kawan. Kenapa jangan? Kau jangan berkisah.
bebini pulang. Ini bagi kisah pulang. Harus kampungan. Kadang lucut. Jadi waktu itu orang satu Mekah sudah tahu ini Nabi Muhammad akan dibunuh. Maka pada malam itu kata Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, di rumah ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ini rumah tinggalkan. Aku akan hijrah dengan Abu Bakar. Tolong wahai Ali, ikam berabah di kasur ini pura-pura jadi diriku lah. Supaya orang kafir ini ketika mengintip, oh ada aja masih Muhammad nih. Belum tulak lagi. Padahal Nabi Muhammad berangkat hijrah. Sayyidina Ali ini Pak berabah di tilam Nabi Muhammad itu di tempat tidur Nabi Muhammad itu bukan tanpa risiko. Sayyidina Ali tahu yang pacang dibunuh ini Nabi Muhammad. Berabah di tempat Nabi Muhammad, pacang dibunuh orang. Itu tahu. Tapi Sayyidina Ali ini kan ana madinatul ilm wa ali babuha. Ali ini pintunya ilmu. Anak muda yang alim, cerdas. Itu Sayyidina Ali. Ada juga anak muda tuh cerdas tapi kada alim. Akhirnya apa? Cerdas sainnya tapi kada alim. Bila diangkat jadi pejabat korupsi haji gawian. Untungnya di Amuntai ini kada ada pejabat yang ditangkap karena korupsi. Untung alhamdulillah Amuntai ini aman, masya Allah. KPK kada suah turun ke Amuntai ini, masya Allah aman. Jadi dengarkan, ini luar biasa nih. Sayyidina Ali ini anak muda, cerdas tapi alim, iman kuat. Jar Nabi berabah kau di sini, karena Sayyidina Ali ini alim, cerdas. Ujar Sayyidina Ali, baik ya Rasulullah, ulun ikuti berabah. Amun Sayyidina Ali ini cerdas tapi kada alim, lain ke itu jawabannya. Berabah kau Ali di sini, karena kau pacang dibunuh buhannya nih, kau sini berabah. Sayyidina Ali pasti kada hakon. Dia Sayyidina Ali mun kawa ya Rasulullah, hai Abu Bakar jangan nang tatuha sedikit. Pacang mati magun juga tuha sudah. Kan begitu. Sayyidina Ali kada berabah di situ. Ini luar biasa. Ketika hijrah itu kada gampang, Pak. Mekah Madinah 480 pal. Dan 480 pal bahari kada kaya wahini terasa dekat. Jauh. Banyak nang kada pernah ke Madinah. Akhirnya apa? Bingung ketika berangkat dari Mekah ke Madinah nih bingung. Ada nang takutan pertama. Aku nih musiah mati di tengah jalan bunuh orang. Musiah mati. Musiah mati. Padahal yang hijrah mati, yang diam di rumah mati. Yang ikut berperang mati, yang kada berperang mati. Pacamat mati, tukang tomat mati. Gubernur mati, tukang bubur naik haji. Itu judul film. Sabertaan mati. Yang buntat mati, yang alim mati. Yang mendengar ceramah mati. Penceramahnya pasti tadudi. Ya kada kayak itu kada kawaya lah. Coba akhirnya mendengar itu semangat hijrah berangkat. Pak, pian di sini misalnya diam di Bitin. Ini Bitin kah? Manarap. Diam di Manarap, rumah ada, bini ada, anak ada, gawian ada. Suruh orang pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta jurang. Lalu pian betakon, aku di Jakarta jurang diam di mana? Nah, kayak cari seorang rumah di situ. Gawian apa aku di Jakarta? Nah, jurang bercari ya kena seorang di situ. Bini ada, nah jurang bini tinggal lo sih pian aja tulak surangan. Berpikir 1000 kali kita, mau apa pindah ke Jakarta? Bujur kada kah? Itu gambaran hijrah. Berat. Hijrah kada membawa duit, kada ada harta. Sampai ke situ siapa yang dituju kada tahu. Kenapa hijrah? Karena cinta. Cinta dengan Allah, cinta dengan nabinya, cinta dengan Islam. Karena cinta, hijrah berangkat. Itu yang disebut cinta. The power of love. Kekuatan cinta. Karena kalau cinta yang sudah bicara, itu lautan luas mudah diseberangi. Kalau cinta yang sudah bicara, Pak, gunung tinggi rasanya mudah untuk didaki. Ya kan. Kalau cinta yang sudah bicara, itu jarak jauh rasanya dekat-dekat saja. Kalau cinta yang sudah bicara, dikurung dalam penjara, itu laksana tinggal dalam sebuah istana. Kalau cinta yang sudah bicara, Pak,
tali gantungan sekalipun hukuman mati digantung, itu laksana lambaian tangan bidadari. Itu itu kalau orang sudah jatuh cinta tuh begitu, apa aja diterjang. Gunung kudaki, lautan kuseberangi, gerimis saja kada kau datang dah. Anu aja marintek yang ngai. Oh iya, mun sudah di WA berapi-api aja ah. Lautan api yang ngai kuseberangi demi kau toh. Ujar, hanya gerimis sedikit mebalik nih burintisan hari ini aja. Sayangnya sampai dia motor rigat hanya di besok. Ayo, jadi hijrah. Nah hijrah nih bingung-bingung juga sahabat nih. Ada nang hijrah nih karena ayo jadi Madinah nih nyaman berdagang, nyaman sugih. Ada yang hijrah, ayo kita hijrah di Madinah biniannya bungas-bungas kalau kita cari bini bahasa pulang. Asbabul urud, sababul urud, keluar hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berlandaskan niat. Yang hijrah karena bibinian dapat bibinian. Yang hijrah karena dunia dapat dunia. Yang hijrah karena Allah dan Rasulnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrah. Abu Bakar dengan Nabi Muhammad hijrah. Bepatak-patak. Ya tapatak di Gua Sur. Ngarannya Gunung Sur. Guanya Gua Sur. Ngaran gunungnya Gunung Nur. Guhanya Guha Hira. Gunungnya Gunung Nur. Jabal Nur. Ngaran guhanya Gua Hira. Gunungnya Gunung Sur. Ngaran guanya Gua Sur. Nah, ini harus ingatakan, jangan terpaku huruf. Di mana Nabi berpatak waktu hijrah dari Mekah ke Madinah? Gua Hira. Oh, itu salah. Gua Hira tuh menerima wahyu. Ngaran guanya Hira, gunungnya Nur. Jadi gunungnya tuh Gunung Nur ngarannya, guhanya Guha Hira. Hira. Jangan pian tambahi taba di mukanya. Taba Hira aja. Gua gunungnya Gunung Sur, guanya Gua Sur. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah tapatak di Gua Sur tuh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menetes air mata Abu Bakar. Nabi tertidur di pahanya Abu Bakar, menetes air mata Abu Bakar. Jatuh ke pipi Nabi yang mulia. Menangis titik banyu mata. Mayyubki kai Abu Bakar. Kenapa kau menangis? Apakah kau sedih? Berpisah dengan istrimu? Ataukah kau tak sanggup meninggalkan kota Mekah? Tidak Roma. Oh iya. Itu Roma lawan Aning itu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar menangis, tetes air matanya, Nabi Muhammad terbangun. Kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Ada apa? Kau sedih meninggalkan Mekah? Kada. Sedih meninggalkan anak istrimu? Kada. Takut kau dibunuh orang-orang kafir? Jurang kada. Kenapa kau menangis? Nih ya Rasulullah, nyepit. Kalau jengking nih nyepit. Nyepit, bengkak. Maka kalau jengking Arab tuh genal, payahnya gini Arab genal. Nyepit ya Nabi Muhammad. Kenapa kada bepadah? Dibaca oleh Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Ya mukabbiru sagir wa ya musaghiru kabir saghirhu. Cuh, diludahi sembuh. Itu bacaannya Pak bilang anda patok. Ngun bini nang mematok kadusang itu gini bacain. Sembuh diludahi Nabi ampih wajar liurna wa inna riqahu dawa, karena sesungguhnya liur Nabi itu obat. Makanya Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi lagi halus meisap liur Nabi Muhammad. Ganalnya cerdas, alim, faqih, sehat badannya. Kenapa lagi halus meisap liur Nabi Muhammad? Abah guru sekumpul lagi halus meisap liur Haji Abdurrahman. Pian jangan coba-coba menjurungi liur gesan anak pian. Aku aja lo kopina kayak Nabi Bahari juga. Disusui kada liur seorang haji dijurungi. Insya Allah anak tuh pintar kada bangking iyainya. Ayo. Ringkas kisah selamat Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah. Disambut orang Madinah ini sudah ribut Pak. Ini Muhammad mati, Nabi kita mati, meninggal. Kabar nih simpang siur.
Ternyata Nabi Muhammad selamat, maka dari kejauhan nampak Nabi Muhammad beserta Abu Bakar, maka disambutlah Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Mohon maaf lah, suara ulun dasar baik mulai bari. Itu. Lalu, nah, ringkas kisah menampihan jam 3 dah. Asar kena ari makanan belum lagi. Bemakanan kalau kayak kita leh. Bemakanan kan. Nah, jadi wafat Nabi Muhammad. Nabi ini wafatnya di Madinah. Di Madinah. Nabi orang Mekah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Inilah kenapa disebut Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Mekah itu mulia, Madinah mulia, kedua-duanya mulia. Kenapa? Karena di situ Nabi Muhammad menjajak keduanya. Di Mekah Nabi lahir, Madinah Nabi wafat. Waktu Nabi wafat itu Pak Ai berabut, ujar orang Mekah, wajib dibawa ke Mekah. Ini Nabi orang Mekah. Kami angkut ke Mekah, dikuburkan di Ma'la, kuburan Mekah. Ujar orang Madinah, ora iso. Rupanya banyak orang Jawa juga di Madinah nih. Ora iso. Iki berdakwahnya di Madinah. Kalau mati ya di Madinah, kuburkanlah kalau dipakai. Lalu kata Abu Bakar, semuanya tenang. Tenang, tenang dan tenang. Kenapa jawabannya? Setiap nabi yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia dikuburkan di mana dia meninggal. Akhirnya karena meninggalnya di kamar, Nabi Muhammad dimakamkan di kamar beliau. Kamar beliau dengan Siti Aisyah dulunya berdempetan dengan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi diperluas, diganali. Akhirnya kuburan Nabi tabuat sampai ke dalam masjid. Mudah-mudahan kita kawa ziarah sabarataan ke situ. Mudah-mudahan kau tulak ke Mekah dan Madinah sabarataan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak Ai, niat kuat-kuat, mudah-mudahan kau tulakan sabarataan. Karena nang tulak itu bukan nang sugih aja. Berapa banyak orang miskin kau tulak. Ada wadah kami itu sugih benar, sampai motor banyak, rumah banyak Pak Ai. Sampai ini kada naik haji dan umrah lagi. Bujur. Karena orang Subalah kada orang Islamnya. Nah, jadi ay bujur kalau bujur kada kah? Nah, bukan ini mah wal. Ulun waktu tawaf di Ka'bah atau tawaf di higa ulun itu pai orang kada bebatis, kada betangan. Jadi batisnya tuh anu lintuhut aja. Sampai lintuhut, tangannya sampai siku. Pakai kursi roda tuh nya, beroda. Pakai tangan mengayuh nih. Tawaf orangnya orang Hirang, orang Afrika kayaknya kan. Titikan bepeluh liir. Nya tawaf tuh enak. Bacanya sambil baca Quran dia nya. Sambil menangis sambil tawaf. Masya Allah. Julun ini pasti kada orang sugih ini dilihat nih. Kayu buruk, ini aja kayu buruk nih. Gesan berjalannya di atas kayu buruk. Ada orang Indonesia Pak, miskin juga, tatamu ulun. Kayak julun berapa kali sudah umrah. Aduh, orang Jawa Tengah. Aduh, Mas, baru ini pertama kali umrah. Ini pun diberangkatkan tetangga. Saya tidak punya uang, nggak punya kerjaan, tapi tetangga memberangkatkan. Ayo, yang penting niat hendak. Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf terdapat kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz penceramah yang mana penjabaran beliau tentang kehidupan Nabi sangat cetar membahana dan sangat jelas tentang kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berlanjut ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa,
Dan itu sekaligus acara yang ditunggu-tunggu, pembacaan doa sekaligus makan. Semoga pertemuan kali ini bisa berlanjut ke pertemuan selanjutnya di dalam perkumpulan majlis salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jikalau ada ucapan ulun yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ghidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyyina wa taqabbal sama min al-Qur'an wa istighfar yasin. Wa sabab qur'an karim wa jira sabab min asyati wa ma haram la ilaha illallah. ما سبح الله بأمر سبيل على نبينا محمد بن عمر هدية واسلة وسبع واسم جميع سبع القرى التابعين جميع أولياء صالح جميع من الغصان إلى أهل هذه الجماعة أنت تعلم بأسلم يا مرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وجعل الجنة مسواهم برحمتك وإياهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على برحمتك اللهم اغفر لأصحاب الطعام والآكلين وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرمات من يتامى تقبل ضيافة ما سهلنا ولهم في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبول ورحمة المغفرة اللهم هون علينا في سكرة الموت وأنجح الآخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا سرع